Seorang milioner tiba-tiba tertegun saat mendengar seorang gadis OB sederhana berbicara fasih dalam bahasa Jerman. Semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tapi, siapa sebenarnya gadis ini? Dan rahasia apa yang ia sembunyikan? Simak sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like agar semakin banyak kisah penuh hikmah yang bisa kita bagikan bersama, insya Allah. Seorang milioner tiba-tiba tertegun saat mendengar seorang gadis OB sederhana berbicara fasih dalam bahasa Jerman. Semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tapi, siapa sebenarnya gadis ini? Dan rahasia apa yang ia sembunyikan? Simak sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like agar semakin banyak kisah penuh hikmah yang bisa kita bagikan bersama, insya Allah. Pagi itu suasana kantor Arka Pratama, seorang pengusaha muda yang dikenal sebagai milioner sukses, penuh dengan hiruk-pikuk. Gedung pencakar langit miliknya berkilau diterpa sinar matahari. Kaca jendela besar memantulkan bayangan langit biru. Para karyawan terburu-buru membawa map, mengetik laporan, dan bersiap menyambut kedatangan investor asing. Semua terasa tegang, sebab di balik rapat besar itu, nasib masa depan perusahaan bisa berubah. Di tengah kesibukan itu, seorang gadis berkerudung sederhana berjalan menyapu lantai dengan tenang. Namanya Salma. Tangannya yang mungil memegang gagang pel, matanya menunduk, seakan ia tak peduli pada kemegahan yang ada di sekitarnya. Namun, ada sesuatu dari sikapnya yang membuat orang sulit berpaling, ketenangan yang jarang terlihat di tengah dunia bisnis yang penuh intrik. Keringat menetes di pelipisnya, namun bibirnya sesekali berkomat kamit lirih, melantunkan doa agar pekerjaannya diberkahi oleh Allah. Arka lewat dengan langkah cepat, jas hitamnya rapi, wajahnya serius menatap layar ponsel berisi angka-angka. Matanya sekilas menangkap sosok Salma yang sibuk membersihkan lantai. Bagi Arka, ia hanyalah bagian kecil dari gedung megah yang ia miliki. Namun, entah mengapa pandangannya sempat tertahan. Ada sesuatu yang berbeda dari cara gadis itu bergerak, penuh kehati-hatian, seolah setiap tetes air pel yang jatuh harus memberi manfaat. Seorang manajer mendekati Arka sambil berbisik, "Tuan, investor dari Jerman akan tiba setengah jam lagi. Semua sudah siap. Hanya ada sedikit masalah di aula. Karpetnya terkena noda kopi." Arka menghela napas berat. "Pastikan bersih. Aku tidak ingin hal sekecil ini merusak kesan mereka." Manajer itu segera memanggil Salma, menunjuk noda yang membandel di karpet merah aula. Salma mendekat dengan peralatan seadanya. Saat ia berjongkok membersihkan, beberapa karyawan lain berbisik-bisik, "Kasihan, ya. Jadi OB di tempat semewah ini. Pasti berat, gajinya pun kecil. Tidak mungkin orang seperti dia bisa lebih dari sekadar tukang bersih-bersih." Bisikan itu jelas terdengar, namun Salma hanya tersenyum tipis. Ia menunduk, tidak marah, tidak membalas. Hatinya berkata, yang penting Allah melihat kerja keras hambanya, bukan manusia. Arka yang berdiri tidak jauh sempat mendengar bisikan itu. Ada rasa tak nyaman menyusup dalam hatinya. Walau ia sendiri belum tahu mengapa. Ia melihat Salma dengan lebih teliti. Tangannya cekatan, matanya fokus, tidak terganggu oleh komentar meremehkan. Justru ada keteguhan dalam sorot matanya yang seakan berbicara, "Aku tahu siapa diriku." Tiba-tiba, pintu aula terbuka. Seorang staf asing memasuki ruangan, membawa berkas dan berbicara dalam bahasa Inggris dengan logat Jerman kental. Ia mencari seseorang untuk bertanya, namun kebanyakan karyawan tampak gugup. Suasana hening sejenak, hingga suara lembut muncul dari arah bawah, dari seorang yang tak pernah mereka duga. Salma, yang masih berjongkok membersihkan noda, mendongak sedikit. Dengan bahasa Inggris yang jelas, ia menjawab pertanyaan staf asing itu. Semua mata terbelalak. Arka spontan menoleh lebih tajam, mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Staf itu terlihat lega, namun segera beralih berbicara dalam bahasa Jerman, menguji pemahamannya. Dan lagi-lagi, dengan lancar, Salma menanggapi. Intonasinya tepat, ucapannya fasih, tak ada keraguan sedikit pun. Ruangan mendadak senyap.
Yang terdengar hanya suara lantang Salma dalam bahasa asing yang begitu asing bagi telinga para karyawan. Arka menahan langkahnya. Detak jantungnya berdegup lebih cepat. Seolah ada tabir yang perlahan-lahan mulai tersibak. Siapa sebenarnya gadis ini? Batinnya bergemuruh. Ia yang terbiasa berhadapan dengan orang hebat dari seluruh dunia, kini justru dikejutkan oleh sosok sederhana yang seharusnya tak pernah diperhitungkan. Manajer, yang tadi memandang Salma dengan sebelah mata, kini terperangah. Bagaimana mungkin? Gumamnya tak percaya. Namun Salma tidak menunjukkan kesombongan. Begitu percakapan singkat dengan staf itu selesai, ia kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Justru kerendahan hatinya yang semakin membuat suasana menjadi penuh tanda tanya. Arka berdiri kaku. Dalam benaknya, berbagai pertanyaan berputar. Mengapa seorang OB bisa berbicara bahasa asing dengan sangat fasih? Dari mana ia belajar? Apa yang disembunyikannya? Rasa penasaran itu begitu kuat hingga membuatnya tak sabar menunggu jawaban. Nafas panjang keluar dari dada Arka. Ia tahu, momen ini hanyalah awal. Sesuatu yang lebih besar akan segera terbuka. Ia menatap Salma sekali lagi, lalu berbalik dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Dan tanpa disadari siapapun, pertemuan singkat itu baru saja menjadi pintu menuju kisah yang akan mengguncang seluruh orang di gedung megah itu. Suasana aula pertemuan yang megah seketika berubah sunyi setelah kejadian yang tak pernah mereka bayangkan. Detik itu juga, seakan waktu berhenti, semua orang terpesona oleh suara lembut Salma yang meluncur begitu fasih dalam bahasa asing. Seorang gadis OB yang sebelumnya dipandang sebelah mata, kini berdiri, atau lebih tepatnya berjongkok, sebagai pusat perhatian. Arka masih terpaku di tempatnya. Pikirannya kalut. Ia adalah seorang pengusaha yang terbiasa menghadapi hal-hal mengejutkan dalam dunia bisnis. Tapi kali ini tubuhnya bergetar dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ada decak kagum, ada kebingungan. Juga ada rasa malu karena ia sendiri sebelumnya sempat meremehkan gadis itu. Investor dari Jerman yang baru tiba bersama stafnya, seorang pria bernama Herr Muller, awalnya tampak kebingungan karena kendala komunikasi. Namun kini wajahnya berubah cerah. Matanya menatap penuh ketertarikan pada Salma. Ia berdiri tegak, menatap Arka sekilas, lalu kembali pada gadis yang tak disangka-sangka menjadi juru penyelamat suasana. "Wihei Sensi?" tanya Muller, suaranya dalam dan mantap. Salma menoleh pelan, masih dengan sikap tenang meski puluhan pasang mata memandanginya. "My name is Salma, Herr," jawabnya dengan pelafalan nyaris sempurna. Muller mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. "Sehr gut. Ihr Deutsch ist fließend. Wo haben Sie gelernt?" Pertanyaan itu menghantam ruang aula. Para karyawan mulai saling pandang, seakan ingin tahu apa jawaban gadis itu. Namun, alih-alih menjelaskan panjang lebar, Salma hanya menunduk sedikit, lalu berkata singkat, "Sedikit dari masa lalu saya." Suaranya lirih tapi jelas, seolah menyimpan sebuah rahasia yang terlalu berat untuk diucapkan di depan orang banyak. Muller tidak mendesak. Ia hanya mengangguk, lalu melanjutkan percakapan ringan seputar acara hari itu, dan Salma menjawab dengan jawaban yang padat, tidak berlebihan, tetap penuh ketenangan. Di balik kejadian itu, aura ruang pertemuan berubah. Tadinya penuh ketegangan karena kedatangan tamu penting, kini berubah menjadi bisik-bisik yang tak henti bergaung. "Dia bisa bahasa Jerman." "Mustahil. Aku saja kuliah mahal belum tentu bisa sefasih itu. Kenapa dia jadi OB kalau punya kemampuan begitu?" Arka mendengarkan semua bisikan itu dengan hati bergejolak. Matanya tak lepas dari Salma. Ada rasa ingin tahu yang menggebu, bercampur rasa hormat yang baru tumbuh. Namun di sisi lain, ada rasa tidak rela. Mengapa ia, sang pemilik perusahaan, justru merasa kalah oleh gadis sederhana yang hanya membawa pel dan kain lab? Sementara itu, Salma kembali menunduk, merapikan peralatan kebersihannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Seperti seseorang yang tak ingin dikenal, ia justru menyingkir, memilih berdiam di sudut ruangan setelah membantu. Hatinya berdesir kuat. Bukan karena ia ingin pamer,
melainkan karena lidahnya secara spontan menjawab ketika diminta. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku sombong karena pujian manusia." Arka melangkah mendekat, kali ini tidak dengan sikap dingin seorang bos, melainkan dengan rasa penasaran yang mendesak. "Kamu belajar di mana bahasa itu?" tanyanya pelan, hampir seperti bisikan yang hanya bisa didengar mereka berdua. Salma sempat terdiam. Matanya menunduk, tangannya meremas gagang pel. "Maaf, Tuan. Itu hanya sedikit yang saya tahu. Tidak pantas dibicarakan di sini." Jawabnya lembut. Jawaban itu semakin menambah misteri. Arka merasa ditarik semakin dalam. Ia ingin mendesak lebih jauh, tapi situasi tidak memungkinkan. Para investor sudah duduk di kursi, staf perusahaan mulai membagikan dokumen, dan rapat besar akan segera dimulai. Namun, satu hal yang jelas, otoritas Arka di ruang itu sedikit tergeser. Semua orang diam-diam menaruh rasa kagum pada Salma. Mereka yang tadi mengejek kini terbungkam. Sebagian bahkan merasa malu telah meremehkan. Ketika rapat dimulai, Arka berulang kali melirik ke sudut ruangan, tempat Salma berdiri menunggu instruksi lain. Tatapannya sulit ditebak, antara kagum, curiga, dan rasa penasaran yang semakin membakar. Di benaknya, suara tadi masih bergema. Intonasi bahasa asing yang begitu sempurna keluar dari bibir seorang gadis yang bahkan tak mampu membeli sepatu mahal seperti karyawan lain. Dan saat Muller mengucapkan kalimat penutup singkat, "Ich bin beeindruckt," saya terkesan. Arka merasakan dadanya bergetar. Kata itu bukan ditujukan kepadanya, melainkan jelas diarahkan pada Salma. Ia menarik napas panjang, menahan gejolak yang sulit ia kendalikan. Ia tahu, hari itu ia menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar kejutan. Sesuatu yang akan menuntunnya pada pertanyaan-pertanyaan besar. Namun sebelum itu, ia hanya bisa berdiri diam, mencoba memahami apa arti semua ini. Jantungnya berdegup, seolah tahu bahwa peristiwa kecil tadi hanyalah pintu awal menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Rapat besar akhirnya usai. Investor dari Jerman tampak puas. Bahkan beberapa kali tersenyum dan menyalami Arka dengan penuh penghormatan. Namun jauh di dalam hati Arka, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Biasanya, keberhasilan rapat seperti ini akan memunculkan rasa bangga yang besar, karena itu berarti langkah bisnisnya selangkah lebih maju. Tetapi kali ini, ada bayangan lain yang tak bisa ia abaikan. Bayangan itu adalah sosok gadis sederhana yang berdiri di sudut aula, dengan seragam OB yang sudah agak lusuh, namun sorot matanya penuh ketenangan. "Elma." Arka mencoba fokus saat salah satu manajer mendekat, memberi laporan singkat mengenai agenda berikutnya. Tapi pikirannya terus terlempar pada suara asing yang mengalun dari bibir Salma. Ia kembali mendengar dengan jelas bagaimana gadis itu melafalkan kata-kata dalam bahasa Jerman tanpa ragu sedikitpun. Suara yang fasih, terlatih, bukan hasil dari sekadar menonton film atau kursus murah. Itu adalah suara dari seseorang yang pernah benar-benar hidup bersama bahasa tersebut. Saat rombongan investor meninggalkan aula, Arka masih menahan diri untuk tidak segera menghampiri Salma. Ia menunggu hingga semua orang kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Barulah ketika aula sepi, ia melangkah pelan, mendekati gadis yang kini sedang membereskan kursi dengan sabar. "Salma," panggilnya. Suara rendah namun penuh tekanan. Gadis itu menoleh. Wajahnya tetap teduh, meski jelas ia terkejut karena dipanggil langsung oleh bos besar perusahaan. "Ya, Tuan," jawabnya pelan. Arka menatapnya tajam, seolah ingin menembus rahasia yang bersembunyi di balik mata sederhana itu. "Aku ingin tahu sesuatu. Bagaimana mungkin seorang OB di sini bisa berbicara bahasa Jerman dengan begitu lancar? Jangan katakan kau hanya belajar dari buku, karena aku tahu betul itu mustahil." Salma menunduk. Tangannya berhenti merapikan kursi, lalu menggenggam erat kain lap yang ia pegang. Ada jeda hening, seakan ia sedang mencari kata-kata yang tepat. "Tuan, maafkan saya. Saya tidak bisa menjelaskan banyak. Itu hanya bagian kecil dari masa lalu saya. Dan saya ingin tetap melupakannya." Arka merasakan dadanya berdesir. Jawaban itu bukan meredakan penasaran,
justru semakin menyalakan bara di hatinya. Ia, seorang pengusaha muda yang terbiasa menguak strategi lawan, tidak bisa menerima adanya teka-teki yang dibiarkan begitu saja. Mengapa kau harus melupakan sesuatu yang jelas merupakan kemampuan luar biasa? Kau tahu betapa mahalnya membayar penerjemah untuk bahasa asing? Kau bisa mendapatkan pekerjaan jauh lebih baik dari sekadar membersihkan lantai. Jadi kenapa? Kenapa kau memilih diam di sini? Nada suara Arka meninggi, bukan karena marah, tapi karena kebingungan yang bercampur dengan rasa kagum yang tertahan. Ia merasa terjebak di antara logika dan perasaan yang tak bisa ia pahami. Salma mengangkat wajahnya. Sorot matanya tajam namun lembut. Karena tidak semua yang terlihat sebagai anugerah harus dipamerkan, Tuan. Ada hal-hal yang lebih penting daripada sekadar pekerjaan bergaji besar atau status di mata manusia. Saya hanya ingin mencari ketenangan. Selama saya masih bisa bekerja dengan jujur, selama saya masih bisa beribadah kepada Allah tanpa hambatan, itu sudah cukup. Kata-kata itu menancap dalam di hati Arka. Ia, yang selama ini menilai hidup dari angka-angka, kontrak, dan kesuksesan dunia, kini dihadapkan pada prinsip sederhana yang justru lebih kuat dari apapun. Namun, rasa penasarannya tidak berhenti di situ. Justru, semakin ia mendengar, semakin ia ingin tahu, siapa sebenarnya gadis ini? Dari mana asalnya? Mengapa ia seolah melarikan diri dari sesuatu yang begitu berharga? Arka terdiam beberapa saat. Matanya masih tertuju pada Salma yang kini kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Rasa penasaran dalam dirinya membuncah, seperti bara api yang terus diberi angin. Ia ingin tahu lebih. Ia harus tahu. Dan Arka bukan tipe orang yang akan berhenti sebelum menemukan jawaban. Ketika ia melangkah keluar dari aula, pikirannya penuh dengan bayangan wajah Salma. Ia bahkan hampir tidak mendengar ketika sekretaris pribadinya menyampaikan jadwal rapat sore. Semua suaranya tertutup oleh gema pertanyaan di kepalanya. Mengapa seorang gadis sederhana bisa memiliki kemampuan yang bahkan tidak dimiliki sebagian besar orang terpelajar? Langkah Arka terasa lebih berat dari biasanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Bukan dalam urusan bisnis, melainkan dalam menebak kehidupan seorang yang selama ini ia anggap tidak penting. Dan di dalam hatinya, ia berjanji, ia akan mencari tahu. Apapun yang terjadi, siapapun Salma sebenarnya, ia tidak akan membiarkan misteri ini berlalu begitu saja. Malam itu, setelah semua karyawan pulang dan gedung perkantoran menjelma menjadi lautan cahaya lampu kota, Salma masih bertahan di ruangannya yang sempit. Sebuah ruangan kecil di lantai bawah tanah, tempat para OB biasanya menyimpan alat kebersihan dan beristirahat sebentar. Di sana, kesunyian menjadi teman, dan hanya bunyi tetesan air dari keran yang kurang rapat menemani malamnya. Salma duduk di kursi kayu usang, menatap kosong ke arah dinding lembab. Namun pikirannya jauh melayang, tidak berada di ruang sempit itu. Ingatannya kembali ke masa yang berusaha ia kubur. Ingatan yang selalu membuat dadanya terasa sesak. Tapi tak bisa ia tolak ketika potongan demi potongan muncul dengan sendirinya. Ia pernah berada di ruang yang sangat berbeda. Ruang kuliah bergengsi di sebuah universitas ternama di Jerman. Ia masih ingat aroma perpustakaan yang penuh dengan buku-buku tebal, cahaya lampu yang hangat, dan suara dosen yang menjelaskan teori dalam bahasa asing. Ia duduk di antara mahasiswa lain, mencatat dengan rapi, dan seringkali menjadi yang terdepan dalam menjawab pertanyaan. Waktu itu, hidupnya penuh warna, penuh harapan. Ia percaya masa depannya akan cemerlang, bahwa ilmunya akan bermanfaat untuk orang banyak. Namun hidup tidak berjalan seperti garis lurus. Sebuah badai besar menghantam keluarganya. Ayahnya, seorang profesor yang dihormati, tiba-tiba dijatuhkan oleh fitnah keji. Rekan yang ia percayai justru menusuk dari belakang, menyeret nama baik keluarga mereka ke dalam kasus yang tidak pernah mereka lakukan. Media lokal menulis berita miring, reputasi ayahnya hancur, dan perlahan-lahan, pintu-pintu kesempatan yang terbuka lebar untuk Salma ikut tertutup rapat. Hari demi hari, Salma menyaksikan ibunya menangis dalam doa panjang, memohon kekuatan kepada Allah. Ia melihat ayahnya, yang dulu begitu tegak, mulai membungkuk,
kehilangan kepercayaan diri. Hingga akhirnya, segalanya runtuh. Beasiswa yang menopang pendidikannya dicabut. Mereka dipaksa kembali ke tanah air tanpa kehormatan, tanpa penjelasan. Salma menelan getir itu dengan diam. Di balik kesedihannya, ia menyadari satu hal, dunia bisa mengambil segalanya darinya, kecuali keyakinannya kepada Allah. Maka ia memilih diam, memilih tidak lagi memandang ke belakang, dan mencoba bertahan dengan cara apapun. Termasuk bekerja sebagai OB di sebuah perusahaan besar, tempat tidak ada seorang pun tahu siapa dirinya dulu. Air mata mengalir pelan di pipinya malam itu. Bukan karena ia menyesali pekerjaannya, melainkan karena ingatan itu kembali menghantam. Ia tahu, bahasa Jerman yang ia kuasai adalah bagian dari masa lalunya yang tak bisa ia sembunyikan selamanya. Dan hari ini, tanpa ia sengaja, masa lalu itu kembali menampakkan diri. Di lantai atas gedung yang sama, Arka sedang berdiri di depan jendela kaca besar di ruang pribadinya. Pikirannya tidak bisa tenang. Bayangan Salma terus muncul. Suara fasihnya dalam bahasa asing masih menggema. Ia menyesap kopi hitam, mencoba menenangkan diri, tapi justru semakin gelisah. Arka bukanlah tipe orang yang mudah dikuasai rasa ingin tahu. Namun kali ini berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang penting di balik sosok Salma. Sesuatu yang bukan hanya tentang kemampuan berbahasa, melainkan tentang identitas, tentang cerita yang lebih besar daripada sekadar kisah seorang OB. Ia menutup laptopnya, memutuskan satu hal, ia harus mencari tahu masa lalu gadis itu. Bukan sekadar karena penasaran, tapi karena ada dorongan kuat dalam dirinya yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara itu, di ruang kecilnya, Salma berlutut di atas sajadah lusuh. Suaranya bergetar saat melafalkan doa. Ya Allah, hamba tidak mencari pujian manusia. Hamba hanya ingin hidup sederhana, jauh dari fitnah, dekat dengan MU. Jika hari ini engkau membuka sedikit dari masa lalu hamba, maka lindungilah hati hamba agar tidak kembali terjebak dalam kesombongan. Doa itu menutup malamnya, tapi juga membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia tahu, setelah hari ini, rahasia masa lalunya perlahan akan terungkap, meski ia tidak menginginkannya. Ia hanya bisa berserah kepada Allah, sebab hanya kepadanya tempat bergantung. Dan dalam diam, dua jiwa, seorang milioner yang digelayuti rasa penasaran, dan seorang gadis sederhana yang terikat oleh masa lalu pahit, perlahan bergerak ke arah takdir yang akan mempertemukan mereka lebih dalam. Keesokan harinya, kantor Arka kembali dipenuhi kesibukan. Namun bagi Arka sendiri, pikirannya masih terus dipenuhi oleh bayangan Salma. Ia duduk di ruangannya yang luas, menatap tumpukan berkas dan layar laptop, tapi fokusnya tidak pernah benar-benar pada angka-angka itu. Pikirannya melayang, berputar ke arah pertanyaan yang belum terjawab. Semalam ia sudah mengambil keputusan, ia akan menyelidiki siapa Salma sebenarnya. Bukan sekadar karena rasa ingin tahu, tapi ada sesuatu yang berbisik dalam dirinya bahwa gadis itu menyimpan kisah besar yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaannya. Arka menekan bel kecil di mejanya. Sekretaris pribadinya masuk dengan wajah tenang. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Cari tahu latar belakang seorang karyawan OB di perusahaan ini. Namanya Salma. Ucap Arka singkat namun penuh tekanan. Sekretaris itu terkejut sejenak, lalu mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. "Baik, Tuan. Saya akan kumpulkan informasi secepatnya." Hari itu, Arka menunggu dengan gelisah. Detik terasa lambat, hingga akhirnya laporan singkat itu tiba. Sekretaris meletakkan map berwarna coklat di mejanya. "Ini yang bisa saya dapatkan." Arka membuka map itu dengan jantung berdebar. Lembar pertama hanyalah data sederhana. Nama lengkap, usia, alamat kos yang sangat sederhana, riwayat pekerjaan sebagai OB. Namun di lembar berikutnya, ada catatan samar mengenai latar keluarganya. Putri dari Profesor Harun Al-Fahmi. Arka membaca pelan, matanya membelalak. Nama itu tidak asing baginya. Profesor Harun adalah nama besar dalam dunia akademik. Seorang tokoh ilmu sosial yang pernah menjadi rujukan banyak universitas. Namun yang ia tahu, nama itu telah lama menghilang dari publik.
Arka menoleh cepat pada sekretarisnya. Apa ini benar? Gadis itu putri Profesor Harun. Sekretaris itu mengangguk ragu. Data yang saya temukan masih kabur. Profesor Harun pernah mengalami kasus besar yang membuat reputasinya hancur. Ada tuduhan plagiarisme, juga isu keterlibatan dalam manipulasi penelitian. Setelah itu, beliau menghilang dari dunia akademik. Tidak banyak yang tahu kemana keluarganya pergi. Arka terdiam. Jantungnya berdetak semakin kencang. Potongan-potongan ingatan muncul di kepalanya. Beberapa tahun lalu, berita besar tentang kejatuhan seorang ilmuwan yang sebelumnya dipuja. Ia masih ingat bagaimana media mengumbar aib keluarga itu. Namun ia juga ingat, ada keraguan yang terselip dalam berita tersebut. Banyak pihak menduga bahwa tuduhan itu terlalu dipaksakan. Dan kini, di hadapannya, fakta mengejutkan terkuak. Salma, gadis OB yang selama ini tak dianggap siapa-siapa, adalah putri dari pria yang dulu pernah menggetarkan dunia akademik. Arka menutup map itu dengan tangan bergetar. Ada sesuatu yang menekan dadanya. Perasaan bercampur antara kagum, penasaran, dan simpati. Ia membayangkan bagaimana rasanya bagi seorang anak, menyaksikan kehormatan ayahnya diruntuhkan, lalu hidup dalam bayang-bayang fitnah. Sementara itu, di sudut lain gedung, Salma bekerja seperti biasa. Tangannya lincah membersihkan kaca jendela tinggi, wajahnya tetap tenang. Namun di dalam hatinya, ada luka lama yang kembali berdenyut. Ia tahu cepat atau lambat, masa lalunya akan terungkap. Bahasa Jerman yang terucap kemarin hanyalah awal dari pintu yang ia coba tutup rapat. Ketika waktu istirahat tiba, Salma duduk sendirian di musola kantor. Ia membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa. Suaranya lirih membaca ayat-ayat suci, dan setiap lafaz menjadi obat penenang bagi hatinya. Ya Allah, jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depanku. Lindungilah aku dari pandangan manusia, dan cukupkan aku dengan ridho MU. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia ingat jelas wajah ayahnya saat terakhir kali meninggalkan kampus dengan penuh rasa malu, suara ibunya yang bergetar ketika mencoba menenangkan, dan janji dalam hatinya sendiri untuk tetap kuat meski harus kehilangan segalanya. Namun kini, bayangan itu kembali hadir. Dan ia tahu, tidak ada tempat bersembunyi selamanya. Dunia bisa saja lupa pada keluarga Al-Fahmi, tapi tidak selamanya ia bisa bersembunyi di balik seragam OB. Arka, di ruangannya, kembali menatap map coklat itu. Semakin ia tahu, semakin besar keinginannya untuk menggali lebih dalam. Ia merasa seolah ditarik oleh magnet yang kuat, menuntunnya ke jalan yang belum ia pahami. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, dan dalam hati berbisik, "Salma, siapa sebenarnya dirimu?" Hari berganti, namun rasa penasaran Arka tak juga mereda. Setelah ia mengetahui bahwa Salma adalah putri Profesor Harun Al-Fahmi, semakin besar rasa ingin tahunya. Namun, semakin ia mengamati, semakin ia menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar garis keturunan atau masa lalu kelam. Ada sesuatu dalam diri Salma yang membuatnya berbeda, sebuah cahaya yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Arka mulai memperhatikan gerak-gerik Salma di luar tugas resminya sebagai OB. Ia tidak menampakkan diri sebagai pusat perhatian, tetapi selalu ada perbuatan kecil yang meninggalkan jejak besar. Misalnya, ketika seorang satpam tua di perusahaan jatuh sakit, Salma diam-diam menyiapkan makanan hangat untuknya, membawakan obat sederhana, dan menunggunya sampai membaik. Tidak ada yang tahu, karena ia tidak pernah mengabarkannya. Atau ketika seorang office boy muda kehilangan dompet dan tidak mampu membayar kos bulan itu, entah dari mana tiba-tiba muncul amplop berisi uang pas sesuai kebutuhan, terselip di bawah pintu kamarnya. Tidak ada nama, tidak ada catatan, tapi semua orang kemudian tahu siapa pelakunya. Hanya Salma yang bisa melakukannya. Arka yang mendengar kisah-kisah kecil itu semakin dibuat tertegun. Ia tidak habis pikir, bagaimana mungkin seorang gadis dengan penghasilan pas-pasan, hidup di kamar kos sederhana, masih sanggup membantu orang lain? Ia sendiri, dengan harta melimpah, terkadang menimbang-nimbang sebelum mengeluarkan sedikit uang untuk bersedekah. Rasa malu menghantam dadanya. Pada suatu sore,
Arka turun ke parkiran basement tanpa sengaja. Ia melihat Salma sedang berbicara dengan seorang ibu tua berpakaian lusuh yang menjajakan tisu. Tidak ada orang lain di sekitar. Hanya mereka berdua. Dari jauh, Arka mengamati dengan seksama. Salma merogoh kantongnya, memberikan sejumlah uang, lalu dengan penuh hormat mencium tangan sang ibu. Senyum tulus menghiasi wajahnya. Dan ia menunduk seakan dirinya yang berhutang budi pada wanita tua itu. Arka merasakan sesuatu menusuk hatinya. Adegan itu sederhana, tapi begitu kuat. Ia yang terbiasa melihat manusia menunduk kepadanya karena kekuasaan dan kekayaan, kini melihat seorang gadis sederhana yang justru menundukkan diri kepada mereka yang lemah. Malam itu, rasa ingin tahunya tak terbendung. Ia memanggil salah satu staf yang cukup dekat dengan Salma. Katakan padaku, apa kau tahu bagaimana Salma bisa menolong begitu banyak orang, sementara penghasilannya hampir tidak cukup untuk dirinya sendiri? Staf itu terdiam sejenak, lalu berkata hati-hati. Tuan, yang saya tahu, Salma sering berpuasa sunnah. Ia menyimpan uang dari makan siang, dan uang itu ia kumpulkan untuk membantu orang lain. Ia bahkan sering hanya makan sekali sehari. Katanya, lapar di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan lapar di akhirat jika tidak punya amal. Arka membeku mendengar penjelasan itu. Kata-kata stafnya menghantam dadanya dengan keras. Ia menoleh ke jendela, menatap gelap malam di luar. Ada sesuatu yang membuat dadanya panas, tapi bukan amarah. Itu adalah rasa malu bercampur kagum yang begitu besar. Di sisi lain, Salma sendiri menjalani malamnya dengan sederhana. Ia menyalakan lampu kamar kos kecil, mengambil sajadah, dan bersujud lama. Hatinya bergetar ketika ia berdoa. Ya Allah, jika hamba masih diberi rezeki, jadikanlah ia sarana untuk menolong orang lain. Jangan biarkan hamba tamak terhadap dunia. Cukupkan hamba dengan ridho mu. Air mata menetes di pipinya. Doa itu keluar bukan karena ia merasa cukup, tapi karena ia benar-benar takut rezeki yang ia miliki akan melalaikannya. Baginya, dunia hanyalah tempat singgah, dan setiap apa yang ia miliki harus kembali kepada yang berhak. Sementara Arka, di kamarnya yang megah, justru sulit memejamkan mata. Ia berguling di ranjang empuk, namun pikirannya terus menampilkan wajah Salma, wajah tenang yang tanpa pamrih menolong orang lain. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada jurang besar yang memisahkan dirinya dengan seorang gadis OB. Jurang itu bukan tentang harta, melainkan tentang hati. Ia menatap langit-langit kamarnya yang dipenuhi lampu kristal, lalu menghela napas berat. Kenapa aku merasa begitu kecil di hadapan gadis itu? Bisiknya lirih. Dan sejak saat itu, Arka tahu, rasa penasarannya sudah bergeser. Ia tidak hanya ingin tahu siapa Salma sebenarnya, tetapi juga apa yang membuatnya memiliki kekuatan hati sebesar itu. Hari itu aula besar kembali dipenuhi suasana formal. Investor asing dari Jerman datang lagi, kali ini membawa delegasi yang lebih besar. Semua karyawan sibuk mempersiapkan acara presentasi, memastikan setiap detail berjalan sempurna. Namun bagi Arka, fokusnya bukan hanya pada jalannya acara. Matanya berulang kali melirik ke arah Salma yang sedang membersihkan lantai di sisi ruangan. Seolah ada magnet yang terus menarik perhatiannya. Ketika rapat dimulai, suasana berlangsung tegang. Delegasi Jerman berbicara panjang, menyampaikan kritik, pertanyaan, dan beberapa hal teknis. Para staf Arka sibuk mencatat. Beberapa bahkan panik karena tidak sepenuhnya mengerti apa yang dibicarakan. Saat itu, seorang profesor dari pihak Jerman yang bernama Dr. Heinrich tiba-tiba menyebut sebuah nama. Harun Al-Fahmi, ucapnya lantang, membuat ruangan terdiam seketika. Seorang ilmuwan yang dulu sangat kami hormati. Sayang sekali, beliau jatuh karena kasus besar. Sampai sekarang, saya masih menyayangkan, karena karyanya banyak membantu penelitian kami. Nama itu mengguncang ruangan. Beberapa karyawan saling pandang, sementara Arka menegang di kursinya. Ia tahu persis siapa yang dimaksud. Dan seketika itu, matanya refleks beralih ke arah Salma. Gadis itu yang semula sibuk menunduk. Kini tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Tangan yang memegang kain lap bergetar.
Seakan namanya sendiri yang dipanggil. Dr. Heinrich, tanpa sadar, melanjutkan. Beliau punya seorang putri, kalau saya tidak salah ingat. Pintar, berprestasi, bahkan sempat kuliah di Jerman. Tapi setelah kasus itu, mereka menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Semua mata kini beralih ke Salma. Bukan karena mereka yakin, tapi karena ekspresinya tidak bisa menyembunyikan guncangan batin. Arka bangkit dari kursinya, mencoba menutupi suasana dengan berpura-pura menyela pembicaraan, namun terlambat. Muller, investor yang sempat berbicara dengan Salma sebelumnya, memperhatikan dengan seksama. Ia mencondongkan tubuh, menatap Salma dengan sorot tajam. "Fraulein, maaf, apakah Anda putri Profesor Harun?" Tanyanya pelan namun jelas, dengan bahasa Jerman yang hanya sebagian orang di ruangan itu pahami. Salma terdiam. Ruangan hening. Semua orang menunggu jawabannya. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahan sekuat tenaga. Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk perlahan. "Ya, saya Salma, putri beliau." Kejutan itu melumpuhkan ruangan. Semua orang membisu. Mereka yang dulu meremehkan gadis itu kini menatapnya dengan pandangan berbeda, antara kagum, tak percaya, dan heran. Arka merasakan jantungnya berdetak keras. Ia yang sejak awal curiga kini mendapatkan jawaban yang bahkan lebih besar daripada dugaannya. Rasa penasaran yang menghantuinya selama ini kini berubah menjadi rasa hormat yang mendalam. Namun, Salma tidak menatap siapapun. Ia menunduk. Suaranya bergetar. "Ayah saya bukan orang yang sempurna. Banyak yang menuduh, banyak yang mencaci, tapi saya tahu beliau tidak bersalah. Semua fitnah itu menghancurkan hidup kami. Dan saya tidak ingin orang lain tahu. Karena saya tidak ingin nama besar atau masa lalu membuat saya tinggi hati. Saya hanya ingin hidup sederhana, bekerja dengan jujur, dan beribadah kepada Allah." Kalimat itu keluar dengan air mata yang akhirnya jatuh juga. Ruangan yang megah itu kini dipenuhi atmosfer haru. Bahkan beberapa staf yang pernah meremehkan Salma menunduk, merasa malu pada diri sendiri. Dr. Heinrich menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Anak muda, kau tidak perlu malu dengan siapa dirimu. Ayahmu adalah seorang ilmuwan besar. Kami yang mengenalnya tahu siapa dia sebenarnya." Arka, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya melangkah maju. Ia berdiri di samping Salma, menatap semua orang di ruangan itu. "Kita semua harus belajar hari ini, bahwa siapapun bisa jatuh miskin, bisa direndahkan, tapi kebaikan dan ilmu tidak akan pernah hilang. Salma adalah buktinya. Jangan lagi ada yang meremehkannya." Kata-kata itu menggema, membuat semua yang hadir menunduk. Namun bagi Salma, kata-kata Arka justru membuat dadanya semakin berat. Ia tidak mencari pembelaan, tidak mencari pengakuan. Ia hanya ingin damai. Tapi takdir sudah berbicara. Identitasnya telah terungkap. Dan mulai detik itu, ia tahu, hidupnya tidak akan lagi sama. Seusai pengakuan mengejutkan Salma di aula, suasana kantor masih terasa kaku dan penuh tanda tanya. Karyawan sibuk bekerja, tetapi percakapan mereka diam-diam masih berkisar pada satu hal, identitas gadis OB yang ternyata putri seorang profesor besar. Seolah ada bayangan panjang yang menaungi gedung megah itu. Bayangan dari masa lalu yang belum benar-benar berakhir. Arka sendiri tidak bisa tenang. Kata-kata Salma terus bergema di kepalanya. "Ayah saya bukan orang yang sempurna, tapi saya tahu beliau tidak bersalah." Kalimat itu tidak terdengar seperti pembelaan kosong. Ada keyakinan kuat di dalamnya, keyakinan yang lahir dari pengalaman langsung menyaksikan kebenaran. Malam itu, Arka memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia menghubungi seorang kolega lamanya, seorang jurnalis investigasi bernama Farhan yang dulu sempat meliput kasus Profesor Harun. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kafe kecil, jauh dari keramaian. "Apa kau masih ingat kasus lama tentang Profesor Harun?" tanya Arka serius, mencondongkan tubuhnya. Farhan menatapnya tajam, lalu mengangguk pelan. "Tentu, itu salah satu kasus paling kontroversial yang pernah saya ikuti. Tapi kau harus tahu,
Tidak semua yang ditulis media waktu itu benar. Ada tangan-tangan kuat yang bermain di baliknya. Arka mengepalkan tangan di bawah meja. Tangan siapa? Farhan menghela napas panjang, seakan beban besar terangkat kembali. Salah satu pengusaha besar yang dulu dekat dengan keluargamu. Orang itu merasa terancam dengan pengaruh Profesor Harun. Ilmu dan integritasnya bisa menghancurkan monopoli bisnis tertentu. Maka dibuatlah rekayasa, plagiarisme, manipulasi data, tuduhan yang tidak pernah terbukti. Media hanya menjadi corong. Kata-kata itu menghantam Arka seperti petir. Ia mengenal baik sosok yang dimaksud. Seseorang yang selama ini dianggapnya mentor, sekaligus sahabat dekat ayahnya. Seseorang yang kini masih memiliki pengaruh kuat dalam lingkaran bisnisnya sendiri. Jadi semua itu fitnah. Bisik Arka, suaranya tercekat. Farhan mengangguk mantap. Saya yakin. Tapi waktu itu, bukti-bukti yang menguatkan sangat sulit didapat. Orang-orang ketakutan, banyak saksi bungkam. Dan Profesor Harun memilih diam. Mungkin karena ia tidak ingin keluarganya semakin terseret dalam kotoran itu. Arka terdiam lama. Di hatinya muncul campuran rasa marah dan penyesalan. Marah karena fitnah itu menghancurkan keluarga Salma, dan penyesalan karena selama ini ia tidak pernah mempertanyakan kebenaran di balik kasus itu. Di waktu yang sama, Salma duduk di musola kecil dekat kosannya. Ia memeluk mushaf di dadanya. Air matanya tak terbendung. Ingatan tentang ayahnya kembali hadir. Bagaimana sosok yang begitu dihormati tiba-tiba jatuh. Bagaimana ibunya mencoba menutupi rasa malu dengan doa-doa panjang, dan bagaimana dirinya harus menanggung tatapan sinis dari orang-orang yang dulu menyanjung. Ya Allah! Suaranya lirih, bergetar. Engkau maha tahu siapa yang berdusta, siapa yang terzalimi. Hamba hanya ingin ayah hamba dibersihkan namanya, bukan untuk kebanggaan kami, tapi agar kebenaran tidak terus diinjak-injak. Doa itu mengalir dengan derasnya air mata. Ia tahu, kebenaran pada akhirnya akan terungkap, meski butuh waktu panjang. Ia tidak pernah menyangka, justru di gedung megah tempat ia bekerja sebagai OB, pintu itu mulai terbuka kembali. Arka kembali ke kantornya dengan wajah muram. Ia duduk di kursi kerjanya, menatap kosong ke jendela besar yang memperlihatkan gemerlap lampu kota. Namun di hatinya, yang ia lihat hanyalah bayangan Salma, gadis yang terpaksa menanggung aib palsu akibat permainan orang-orang tamak. Tangannya mengepal. Ia tahu, jika fitnah ini benar-benar terkuak, itu berarti ia harus berhadapan dengan seseorang yang selama ini ia anggap bagian dari hidupnya sendiri. Itu bukan keputusan kecil. Itu adalah pertarungan moral yang akan mengguncang segalanya. Namun satu hal sudah pasti, ia tidak bisa lagi berpura-pura buta. Ia telah melihat kebenaran dari dekat, melalui mata seorang gadis yang memilih diam demi menjaga harga diri keluarganya. Dan kini, diam tidak lagi menjadi pilihan untuknya. Di luar gedung, malam terasa semakin sunyi. Seolah kota besar itu pun menahan napas, menunggu bagaimana langkah berikutnya akan menentukan arah cerita ini. Malam semakin larut, namun di ruang kerjanya yang mewah Arka tak mampu memejamkan mata. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya hangat, tapi dadanya justru terasa dingin. Pikiran berputar tak terkendali. Farhan sudah memberinya kepingan kebenaran. Fitnah yang menghancurkan keluarga Profesor Harun bukanlah kesalahan akademik murni, melainkan konspirasi kotor yang dilakukan oleh orang berkuasa. Dan yang membuat hatinya kian remuk, salah satu dalang itu adalah sosok yang selama ini ia percaya sepenuh hati, Pak Dirja, sahabat sekaligus mentor yang menemaninya sejak awal membangun bisnis. Arka duduk di kursi putar, memejamkan mata, tangannya mengepal. Hatinya bertarung. Satu sisi, ia ingin menutup telinga, pura-pura tidak tahu. Karena melawan Dirja berarti mempertaruhkan segalanya. Hubungan bisnis, jaringan investor, bahkan nama baiknya sendiri. Tapi sisi lain, setiap kali ia mengingat tatapan Salma, tatapan tenang yang menyimpan luka dalam, ia merasa dirinya akan jadi pengecut jika memilih diam. Kenapa harus dia? Gumam Arka. Suaranya serak. Kenapa orang yang paling kupercaya justru jadi penghancur hidupnya? Pagi berikutnya,
Arka datang lebih awal dari biasanya. Koridor kantor masih sepi. Namun di salah satu sudut, ia melihat Salma sedang mengepel lantai, seperti biasa, dengan wajah teduh tanpa keluhan. Pemandangan itu menghentak batinnya. Seorang gadis yang mestinya bisa duduk di bangku akademik internasional, kini rela menunduk di lantai demi sesuap nasi. Semua itu karena keserakahan seseorang. Arka menghampiri pelan. Salma, panggilnya lirih. Salma menoleh, sedikit terkejut melihat sang bos besar berdiri di depannya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Suaranya tetap lembut. Arka menatapnya dalam. Aku tahu siapa ayahmu. Dan aku juga tahu bahwa fitnah itu bukan kebenaran. Mata Salma membelalak. Tangan yang memegang gagang pel gemetar. Tuan. Suaranya bergetar. Dari mana Anda tahu? Aku punya sumber yang bisa dipercaya. Jawab Arka mantap. Dan aku juga tahu siapa yang membuat keluargamu hancur. Salma terdiam. Air matanya menitik perlahan. Seakan beban bertahun-tahun yang ia pendam kini disentuh kembali. Tuan, saya tidak ingin melibatkan siapapun. Saya sudah ikhlas. Hidup saya memang harus seperti ini. Asalkan saya masih bisa sholat, masih bisa berdoa, itu sudah cukup. Arka menggeleng tegas. Tidak, Salma. Kau tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ayahmu tidak pantas dihancurkan dengan kebohongan. Dunia harus tahu kebenaran. Kalau kau memilih diam, maka mereka yang menzalimi akan terus merasa menang. Salma menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mereka kuat. Mereka punya uang, punya kuasa. Sedangkan saya tidak punya apa-apa. Arka mendekat. Suaranya dalam, penuh keyakinan. Kau punya kebenaran, Salma. Dan itu lebih kuat daripada semua tipu daya dunia. Aku berada dalam dilema. Dirja, orang yang menjatuhkan keluargamu, adalah orang yang selama ini membantuku. Tapi aku tidak bisa menutup mata lagi. Jika aku memilih membela dia, aku sama saja dengan mereka yang membunuh perlahan-lahan martabat ayahmu. Salma menunduk, menahan tangis. Hatinya berkecamuk. Ia tidak pernah mengharapkan Arka ikut menanggung beban ini. Baginya, cukup ia yang hidup dalam kesederhanaan dan luka. Namun kata-kata Arka membangunkan sesuatu yang selama ini ia kunci rapat. Harapan akan keadilan. Hening panjang menyelimuti mereka berdua. Hingga akhirnya Salma berkata lirih, Tuan, jika memang Allah menghendaki kebenaran itu terungkap, maka saya percaya Dia akan memberi jalan. Tapi saya mohon, jangan lakukan ini karena simpati pada saya. Lakukanlah karena hati Anda sendiri. Karena jika tidak, Anda tidak akan sanggup menanggung beratnya pertarungan ini. Arka menutup matanya sejenak. Kata-kata itu menghantam dirinya tepat di titik paling dalam. Ia sadar, yang ia hadapi bukan sekadar bisnis atau reputasi, tapi sebuah pertarungan moral, antara kebenaran dan kebohongan, antara kesetiaan palsu dan keberanian sejati. Ketika ia membuka mata, tatapannya tajam. Aku sudah memutuskan, Salma. Aku tidak akan membiarkan fitnah ini terus berdiri. Aku akan hadapi Dirja. Apapun taruhannya. Salma terisak. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berani berdiri di sisinya. Ia berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan langkahnya, kuatkan langkah kami. Di luar, matahari pagi perlahan naik, menyinari gedung pencakar langit itu. Seakan memberi pertanda bahwa pertarungan besar sebentar lagi akan dimulai. Hari itu menjadi hari yang tidak pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Aula besar perusahaan dipenuhi cahaya lampu dan sorot kamera. Arka sengaja mengundang para investor, media, dan tokoh penting untuk menghadiri presentasi besar perusahaannya. Namun di balik acara resmi itu, ada agenda tersembunyi yang hanya ia ketahui. Hari ini, kebenaran harus ditegakkan. Dirja, sosok berwibawa dengan jas mewah dan senyum angkuh, berdiri di barisan depan. Ia berjalan mendekati Arka dengan percaya diri, menepuk bahunya sambil berbisik. Ini saatnya kau bersinar.
Ingat, kita ada di pihak yang sama. Arka menoleh, menatapnya lama, namun tidak membalas senyuman itu. Ada api di matanya yang membuat Dirja sedikit gelisah, meski ia berusaha menutupinya dengan sikap tenang. Presentasi dimulai dengan lancar. Layar besar menampilkan grafik, laporan, dan rencana bisnis. Para tamu mengangguk kagum. Namun setelah setengah jam berlalu, Arka tiba-tiba menghentikan pembicaraan. Suaranya berat, namun mantap. Sebelum kita melanjutkan, katanya, menatap hadirin, ada sesuatu yang harus saya ungkapkan. Sesuatu yang lebih penting dari angka, laba, atau strategi bisnis. Ini tentang kebenaran. Ruangan mendadak hening. Semua orang menatapnya. Dirja yang berdiri di samping panggung mulai merasakan ketidaknyamanan. Arka melanjutkan, bertahun-tahun lalu, seorang ilmuwan besar, Profesor Harun Al-Fahmi, dihancurkan oleh sebuah tuduhan keji. Dunia percaya ia bersalah. Namun hari ini, saya membawa bukti dan saksi yang menunjukkan sebaliknya. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa wartawan segera menyalakan kamera. Dirja melangkah maju, mencoba menghentikan. Arka, ini tidak ada hubungannya dengan acara hari ini. Jangan campur adukan bisnis dengan urusan pribadi. Namun Arka menatapnya tajam. Ini bukan urusan pribadi. Ini tentang keadilan. Aku tahu siapa yang mengatur fitnah itu. Dan aku tidak akan diam lagi. Pintu aula terbuka. Farhan, jurnalis investigasi, masuk membawa map tebal berisi dokumen. Ia menyerahkannya pada Arka, lalu berkata lantang. Semua bukti rekayasa ada di sini. Kontrak gelap, laporan palsu, dan saksi yang dulu bungkam karena ancaman. Hari ini semuanya terungkap. Wajah Dirja pucat. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia mencoba menyangkal. Itu semua bohong. Fitnah baru untuk menjatuhkan aku. Namun tiba-tiba suara lain terdengar. Salma berdiri di tengah aula. Tubuhnya gemetar tapi matanya penuh keberanian. Cukup, Pak Dirja. Selama ini Anda sudah menghancurkan nama ayah saya. Kami diam bukan karena bersalah, tapi karena takut. Tapi hari ini, saya tidak takut lagi. Karena saya percaya, Allah tidak pernah tidur. Dia maha adil, dan hari ini keadilannya ditampakkan. Air mata menetes di pipinya, tapi suaranya tidak bergetar. Kata-katanya menancap di hati setiap orang yang mendengar. Semua mata beralih pada Dirja. Beberapa investor yang dulu mendukungnya kini mulai berbisik-bisik dengan nada curiga. Wartawan menyorotinya tanpa henti. Dirja mencoba bertahan, tapi langkahnya goyah. Arka berdiri tegak, menatapnya. Selama ini aku menghormatimu, menganggapmu sahabat sekaligus mentor. Tapi kini aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Kau tidak hanya menghancurkan keluarga Salma, tapi juga mencemari makna persahabatan. Dan hari ini, semua orang akan tahu kebenaran. Suasana aula meledak. Tepuk tangan pecah dari para tamu, bukan untuk drama yang baru saja terjadi, melainkan untuk keberanian mengungkapkan kebenaran. Salma berdiri menunduk, air matanya jatuh. Namun kali ini air mata itu bercampur dengan rasa lega. Arka menoleh ke arahnya. Dalam hati, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kekaguman yang bukan lahir dari kecantikan atau kepintaran semata, melainkan dari keteguhan iman. Salma menutup matanya, berbisik dalam hati. Ya Allah, Engkau akhirnya menunjukkan jalan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena rahmat MU. Hari itu menjadi titik balik. Nama Profesor Harun mulai dibersihkan. Dan kebenaran yang lama terkubur akhirnya menemukan cahaya. Bagi Arka, pertarungan moralnya mencapai puncak. Ia memilih berpihak pada kebenaran, meski harus kehilangan seorang sahabat lama. Dan bagi Salma, luka lama yang membebaninya perlahan berubah menjadi kekuatan baru, karena ia tahu Allah selalu menepati janjinya. Di aula megah itu, semua orang menyaksikan bukan hanya drama bisnis, tapi sebuah hikmah besar. Harta, kuasa, dan tipu daya bisa runtuh, tetapi kebenaran yang dijaga oleh Allah akan selalu berdiri tegak pada waktunya.